Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan limpahan karunia sehingga dengannya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema kita pada kali ini yaitu menata hati di bulan Ramadan. Dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat, beliau lantas pada saat itu langsung mengatakan kepada sahabat, "Yatlu'ul ana rajulun min ahlil jannah." Lihatlah oleh kalian, wahai para sahabatku, akan ada seorang laki-laki yang datang di gerbang itu, kata Rasulullah. Dia adalah ahli surga, kata Rasulullah. Lalu kemudian para sahabat memperhatikan ke depan di pintu gerbang tersebut. Ternyata ada seorang laki-laki yang dia itu sedang menenteng sendalnya. Kemudian dia berwudu, lalu kemudian dia sholat. Terus besoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk kembali bersama para sahabat, kemudian mengucapkan kalimat yang sama. Akan ada, kalian lihat, akan ada seorang laki-laki yang datang, dia adalah ahli surga, kata Rasulullah. Kemudian sahabat melihat pada saat itu, ternyata dia adalah orang yang sama, orang yang kemarin. Orang yang kemarin. Kemudian besoknya Rasulullah SAW mengatakan kalimat yang sama. Akan ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang datang, dia adalah ahli surga, kata Rasulullah. Kemudian sahabat penasaran, apakah orang yang kemarin atau orang yang berbeda? Ternyata, qadarullah, Masya Allah, ternyata laki-laki yang kemarin, dia sedang menenteng sendalnya, masuk ke gerbang, ke pintu gerbang, lalu kemudian dia berwudu, dalam satu riwayat juga, kemudian dia sholat. Ternyata ada seorang sahabat yang penasaran kepada seorang laki-laki ini yang dicap oleh Rasulullah atau yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah laki-laki ahli surga. Lalu kemudian seorang sahabat, kalau tidak salah, yang namanya Amr bin As. Beliau membuntuti laki-laki ini ketika dia pulang dari masjid. Dia ikuti dari belakang, kemudian dia tahu rumahnya. Kemudian dia ketuk pintu, salam seperti biasa, dan dia beralasan bahwa dia ingin menginap di rumah laki-laki yang disebut ahli surga oleh Rasulullah. Apa kata Amr bin As? Beliau berkata, sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan orang tuaku. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Kata Amr bin As. Kemudian seorang sahabat ini mengatakan, boleh, silahkan. Ternyata ketika Amr bin As menginap di rumah sahabat tersebut, malam pertama tidak ada amalan yang spesial. Dia hanya duduk seperti biasa. Dia tidur seperti biasa. Tidak sholat sunnah, tidak sholat tahajud, dan lain sebagainya. Dia hanya melakukan yang wajib saja. Dia melakukan yang wajib. Lalu kemudian Amr bin As penasaran. Besok saya ingin nginap lagi. Akhirnya 2 hari dia nginap. Dia ingin memperhatikan ibadah laki-laki ini. Yang disebut oleh Rasulullah, dia ahli surga. Ternyata di hari kedua, tidak ada amalan yang spesial. Dia hanya melakukan yang wajib, tidak melakukan yang sunnah. Kemudian besoknya lagi Amr bin As penasaran, sehingga nginep selama 3 hari.
nginep selama 3 hari, ternyata tidak ada juga yang didapati amalan yang spesial daripada seorang sahabat ini. Yang tadinya Amr bin As ya, nginep di rumah seorang laki-laki ini, dia ingin melihat amalannya. Begitulah para sahabat ya, ketika ada orang lebih menonjol, dia akan termotivasi ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Para sahabat itu selalu berlomba-lomba, selalu menjadi yang terdepan untuk melakukan kebaikan. Ini contohnya Amr bin As. Tapi ternyata di malam ketiga tidak ada amalan yang spesial, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan hati yang sedikit jengkel ya, Amr bin As, lalu kemudian dia keluar, dia tanya seorang sahabat tersebut, "Tahukah engkau wahai saudaraku, kenapa aku menginap 3 malam berturut-turut di rumahmu? Sesungguhnya aku dan para sahabat yang lain itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kamu itu adalah ahli surga. Tapi ketika saya nginap di rumah kamu selama 3 hari tersebut, 3 malam tersebut, saya tidak mendapatkan amalan-amalan yang spesial. Ternyata amalan kamu biasa-biasa saja." Akhirnya seorang sahabat ini mengatakan, memang betul, amalanku ya begitu-gitu saja. Lalu kemudian Amr bin As beranjak dia pulang. Kemudian seorang sahabat ini memanggil dia kembali. Kemudian bertatap muka. Lalu kemudian seorang sahabat yang disebut ahli surga oleh Rasulullah mengatakan, "Oh iya, satu hal yang saya ingat sebelum saya tidur, saya ingat kesalahan-kesalahan saya kepada orang lain, lalu kemudian saya bertaubat kepada Allah. Setelah itu, saya ingat kesalahan-kesalahan orang kepada saya, lalu kemudian saya ikhlaskan, saya maafkan mereka, kemudian saya berzikir, lalu kemudian saya tidur." Cuman itu amalannya. Apa kata Amr bin As? Ternyata ini adalah amalan kamu, sehingga Rasulullah menyebut kamu adalah ahli surga. Ternyata para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan hati. Hati memang terkadang susah untuk dikontrol. Ketika kita melihat seorang lebih baik daripada kita, terutama masalah dunianya, kalau di zaman sekarang, hati kita terkadang merasa dongkol. Sehingga kita ingin nikmat yang diberikan kepada seorang tersebut hilang. Lalu kemudian nikmat tersebut diberikan kepada kita. Ini sebenarnya yang menyebabkan kita masuk ke neraka. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di mana pada saat itu tidak berlaku lagi anak, harta, tidak berlaku lagi. Harta yang paling didamba-dambakan tidak berlaku lagi kecuali hati yang selamat. Ternyata yang membuat kita masuk surga adalah hati yang selamat. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, mari kita tata hati kita perbaiki niat kita ingat kesalahan-kesalahan kita kepada saudara-saudara kita, lalu kemudian kita minta maaf. Dengannya, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.